Dulu itu sempat berpikir, sekolah di madrasah aliyah Iya. gitu ya, yang notabenenya, ilmu keagamaan, kemudian jurusan IPA, Mhm. lanjut studi di bidang IT dan akuntansi gitu ya. Bisa dibilang Bener. ya kalau istilah orang Garut Selatan mungkin Mhm. mahiwal gitu Wahyu. ya di sini dan bisa kembali ke madrasah, Iya, ke alma mater alma gitu ya, mater ya. dengan memberikan informasi atau sharing pengalaman gitu ya, meskipun tidak banyak. Mhm. Nah, mungkin itu salah satu indikator sukses saya untuk saat ini gitu ya. Wah. Ngobrol asik di podcast Mantiga Garut. Ngobrol asik sana sini bersama podcast Mantiga Garut. Kuy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Mantiga Garut. Kembali lagi bersama Sarah Fauzia Homsa di podcast Mantiga Garut. Oke, teman di rumah, kali ini kita mendatangkan tamu sekaligus alumni di Mantiga Garut. Beliau ini yaitu Kang Cahya Lukman Mana? Permana. Oke, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Kang kabarnya? Alhamdulillah untuk saat ini luar biasa baik ya, sehat Iya. walafiat. Oke. Kang, kesibukan sekarang ini lagi apa ini? Untuk kesibukan saat ini, ya kebetulan sih bergerak di bidang online ya, Iya, lebih tepatnya mungkin lebih sebagai seorang freelancer gitu ya, lebih freelancer. ke freelancer. Freelancer, teman-teman. Jadi Oke. namanya freelancer mah ya banyak free-nya gitu ya. Aduh. Seru nih Kang, main pertama kali ke Mantiga Garut ini yang udah lumayan banyak ya perubahannya. Luar Luar biasa biasa. gitu ya. Banyak sekali perubahan yang dilihat dari Mantiga Garut gitu ya. Mungkin dari segi infrastrukturnya gitu ya yang Iya, lebih terlihat, dari bangunan-bangunannya yang ya mungkin sejauh ini sangat luar biasa gitu luar ya. biasa. Kalau dibandingkan dulu pas ketika keluar dari sini, ya mungkin masih standar lah gitu ya. Tapi Aduh, dilihat-lihat dari sekarang perkembangannya sangat luar biasa. luar biasa tentunya Gitu. ya Kang. Salah satunya mungkin ini Ini adanya podcast Mantika Mantiga Garut. Garut. Kang, sebelum ke pemateri, bukan, pembahasan yang lebih dalam. Oke. Boleh nih ceritain proses perjalanan Kang Cahya bisa sampai sekarang ini. Proses perjalanan dari mulai lulus Dari mulai mungkin ya. lulus mungkin. Dari mulai Iya. lulus sampai saat ini ya luar biasa. Wah, Jadi saya termasuk alumni 2015 gitu ya, keluar 2015. 2015. Kemudian setelah itu melanjutkan studi di universitas, nggak apa-apa ini sebut nama Boleh. universitasnya, tapi bukan ajang promosi juga Iya, gitu ya. bukan. Ya, terus lanjut di Universitas Iya. Telkom, ngambil jurusan Sistem Informasi Mhm. Akuntansi gitu ya. Dan sempat bekerja di salah satu perusahaan ekspedisi dan kemudian Mhm. untuk saat ini mungkin lebih bergerak di project management gitu ya. Wah. Lebih bergerak di bidang perusahaan digital lah ya gitu ya. Wah, mungkin sangat memotivasi tapi itu bukan, proses yang mudah ya, Kang. Kalau diceritainnya hampir bisa, "Oh, cuman gini," kalau kan tapi itu sangat membuat fisik kita dan mental kita terbanting-banting nih. Gitu. Tetap Meskipun semangat. dulu itu sempat berpikir sekolah di madrasah aliyah Iya. gitu ya, yang notabenenya ilmu keagamaan, kemudian jurusan IPA, Mhm. lanjut studi di bidang IT dan akuntansi gitu ya. Bisa dibilang Bener. ya kalau istilah orang Garut Selatan mungkin Mhm. mahiwal gitu Wahyu. ya, keluar dari jalurnya gitu. Oh, iya, Tapi ya Kang. itu sekali lagi bukan menjadi halangan gitu ya untuk kita bisa menjalankan apa yang menjadi Mhm. tujuan kita ke depannya gitu ya. Iya, Intinya ya bener. tadi harus tetap semangat dan yakin Semangat, lah ya. yakin ya, Kang. Tuh. Pasti nih ada rintangan, kalau ada rintangan pasti ada solusi. Betul. Nah, Kang, boleh nih, eee, ketika menikmati prosesnya, boleh nih Kang rintangan yang udah Akang hadapi dan solusinya boleh di-share. Ya, mungkin mulai dari lulus kuliah dari Mantiga Garut mungkin ya sampai sekarang, ya pastinya mungkin banyak sekali gitu ya rintangan,
ya ujian dan lain sebagainya Mhm. gitu ya. Tapi di balik itu pastinya pasti ada sukanya Suka juga gitu duka ya. ya kan. Ya sebelumnya mungkin ya bisa dibilang saya alhamdulillah gitu Mhm. ya berada di background keluarga atau latar belakang keluarga yang selalu support lah gitu ya. Meskipun sebenarnya setelah dari lulus Man 3 Garut itu ya mungkin kebanyakan orang tuh lebih diarahkan gitu ya. Anaknya mau kemana nih gitu ya. Mhm. Anaknya passionnya di mana nih. Nah kebetulan untuk saya sendiri lebih tepatnya dibiarkan gitu ya. Maksudnya dibiarkan di sini jadi secara tidak langsung baiknya kita bisa mengeksplor diri Heeh. sendiri kayak gitu. Jadi orang tua juga udah percaya nih, kamu Betul, bisa cenah. betul. Jadi ketika lulus dulu dari Man 3 Garut itu, ya harapan pertamanya mah mungkin pengen kuliah gitu ya. Pengen kuliah. Tapi ya kembali lagi gitu ya, Mhm. kalaupun memang rezekinya belum bisa melanjutkan studi kuliah gitu ya, ya gak apa-apa. Yang Mhm. penting dulu mindset saya itu kebetulan dimotivasi juga sama guru di madrasah juga. Dulu ada namanya Pak Diki Firmansyah gitu ya, Sedikit. ada Pak Hendra juga. Nah, dulu tuh dimotivasi, pokoknya kamu setelah lulus dari madrasah itu mau kerja, mau kuliah, yang penting keluar dari zona Zona nyamannya, nyaman ya. keluar dari kampung halaman. Intinya Iya. mah jangan stay on the track lah ya, seperti itu. Dan nah, itu mungkin yang jadi motivasi setelah lulus dari madrasah, Mhm. kemudian berangkat ke Bandung. Nah, dulu tuh ya tujuan pertamanya mungkin pengen kuliah gitu ya. Oh iya bener. Dulu ngikut, ada program kalau dulu namanya SNPTN gitu ya, Iya, kalau ke sekarang mah apa sih? SNBT gitu ya. SNBT, ya Betul, benar. ada SNPTN dan juga SBMPTN Mhm. mungkin kalau dulu. Nah, saya juga ikut program itu yang disediakan dari sekolah, tapi di balik itu ya namanya tadi gitu ya, orang yang suka mengeksplor gitu ya. Mhm. Nah, jadi tidak fokus hanya di 2 pilihan yang disediakan dari sekolah aja dulu tuh, karena ya tadi tekad dalam diri pengen kuliahnya itu tinggi gitu Iya ya. benar, Kang. Dan kebetulan dulu seorang gamers juga mungkin ya, dulu tuh penghuni warnet banget gitu ya. Pengguna warnet ya? Dulu penghuni warnet banget. Tapi nah ketika tahu mau lulus sekolah Mhm. dan punya tujuan ingin kuliah, akhirnya waktu main games itu dibatasi sama tadi mencari informasi Mencari kuliah informasi, gitu. iya. Bahkan masuk kuliah di Telkom University juga sebenarnya orang tua Iya, gak tahu gitu ya. nggak tahu. Bahkan guru juga gak tahu gitu ya. Heeh. Kok bisa dari mana gitu dapat informasi ini. Nah, Oh, iya, Kang. dari situ gitu ya. Dari internet juga ya, Kang? Dari Terus internet. diulik nih pastinya. Betul. Heeh. Jadi ceritanya dulu itu eh beli paket malam gitu ya. Nah, paket malam di warnet itu 8 jam. 8 Nah, jam. 4 jamnya itu buat main games, Heeh. 2 jamnya itu buat mencari informasi, sekaligus informasi beasiswa gitu, Mhm. informasi buat masuk kuliah kayak gimana, dan 2 jamnya lagi buat, searching-searching apa yang hari ini Mhm. mungkin bisa jadikan profesi, yaitu lebih ke desain mungkin ya, Wow. gitu. Jadi ya perjalanannya seperti itu. Jadi dulu berangkat ke Bandung itu dan alhamdulillah gitu ya. Nah, Mhm. ini jadi salah satu yang terkenal di Man 3 itu ikatan alumninya yang Iya. cukup kuat gitu ya. Jadi ketika berangkat ke Bandung itu ya alhamdulillah punya kakak-kakak alumni yang bisa mewadahi di sana Wow. gitu ya. Jadi istilahnya mah mungkin ketika berangkat ke sana itu tidak bingung Iya. gitu ya. Jadi eh, daftar di mana gitu Mhm. ya, kegiatan di mana gitu. Jadi setidaknya walaupun ya mungkin diberitahu Mhm. tentang lokasi, setidaknya ya tadi tidak nol banget lah gitu ya. Iya, bener. Berangkat dari Pamengpeuk ke Bandung masih pakai elep juga Masih gitu elep ya. ya. Jadi info ke orang tua mah cuma bilang, "Mah, minta doanya, minta ongkosnya, berangkat." Berangkat. Nggak tahu nanti di Bandung kayak gimana, tinggal di mana gak tahu Aduh. gitu ya. Iya Ya bener, Kang. sempet ya tadi ikut SNPTN, Mhm. SBMPTN gak lolos gitu ya. Kemudian cari-cari informasi nih, oh di Polban ada jurusan bagus nih. Mhm. Nah gimana sih gitu ya cara daftar ke sana. Dulu kebetulan Man 3 Garut itu belum terdaftar di Polban dulu Wow. tuh. Jadi mungkin ya Pelopornya Akang ya? bisa dibilang sebelumnya sih ada gitu Iya ya yang bener. daftar juga gitu ya. Cuma untuk program beasiswa atau dulu namanya PMDK, nah belum ada di Man 3 Garut. Akhirnya Mhm, gimana bener. caranya? Saya pengen daftar ke sana Iya. gitu ya. Terus syarat-syaratnya apa biar sekolah bisa bantu daftar juga.
berangkat ke SMA 1 Garut, ada teman di sana ngasih informasi seperti apa, kemudian info ke Pak Ahmad, Mm-mm. "Pak minta bantu nih, sekolah bisa gak bantu daftarin?" gitu ya. Iya, Saya ada minat ke sana gitu ya, gimana dibantu sama sekolah dan mungkin bukan rezekinya lagi gitu ya, iya bener. tidak diterima gitu ya. Aduh, Daftar lagi di beberapa ah, universitas negeri juga negeri. gitu ya, ada ke UPI, ke Unpad juga. Karena tadi kan tekad pertamanya Tekad tuh ingin survive, kuliah juga gitu ya, ingin kuliah. ingin kuliah, mau lulus kuliah atau enggak, apa maksudnya mau lanjut Iya kuliah bener. atau Enggak kerja yang kerja. penting di Bandung, Iya. tapi saya pengen usahain kuliah dulu gitu ya. Sama itu juga gak lulus. Mm-mm. Nah, terakhir itu daftar di Unsil, Unsil. Universitas Siliwangi. Siliwangi. Dan kebetulan pas angkatan dulu itu Unsil tuh baru jadi negeri. Mm. Nah, sebenarnya di situ udah lolos tahap satu Hmm. jurusan teknik informatika. Teknik. Tapi karena tadi punya tekad dalam Punya diri efek. mau kuliah atau kerja yang penting saya pengen di Bandung. Iya. Akhirnya yang di Unsil proses yang pertama Lulus. kayak lulus, Lulus. langsung proses yang kedua tuh tahap administrasi dan interview Iya. belum dilanjut Belum. karena nunggu ini nih yang di Bandung. Yang di Bandung. Akhirnya akhir bulan puasa kalau nggak salah dulu itu keterima di Telkom Alhamdulillah. University Di gitu ya. Telkom. Jadi di Bandung-Bandung. Masih di Bandung, walaupun mungkin sebenarnya jurusannya Mm-mm. ya kurang make sense lah gitu ya, dengan background yang sebelumnya di Iya madrasah, bener. jurusan IPA, kemudian sistem informasi akuntansi lah ya gitu ya. Bener Tapi tuh ya Kang. alhamdulillah gitu ya bisa melewati itu Mm-mm. semua gitu ya dan bisa lulus dan alhamdulillahnya lagi ya mungkin sebagai motivasi juga mungkin bagi teman-teman gitu ya, walaupun ada keluarga yang saling mensupport Mensupport. gitu ya. Namanya orang tua lah ya, Mm-mm. apapun yang dimau anaknya, Mm-mm. apalagi ini buat kesuksesan anaknya pasti dilakukan gitu Mm-mm. ya. Tapi saya itu memegang teguh walaupun orang tua pasti nge-support, saya Mm-mm. gak mau ngandelin orang tua Iya gitu ya. tuh Kang. Walaupun pasti orang tua ngasih lah Mm-mm. gitu ya. Akhirnya ya ketika masuk di Di Telkom. Universitas Telkom semester 1 2 oke lah Mm. mungkin masih newbie lah ya. Maba. Masih betul, masih banyak beradaptasi gitu ya dengan Bener. lingkungan seperti apa. Apalagi orang yang lama di kampung gitu ya, masuk ke kota gitu Kota, ya, iya apalagi bener. di lingkungan kuliah, punya teman-teman yang backgroundnya itu beda-beda Mm-mm. gitu ya. Ada yang high sampai menengah sampai ya banyak sekali lah Mm-mm. pokoknya luar biasa gitu ya. Akhirnya di semester ketiga itu mulai belajar-belajar tadi kayak Mm-mm. freelance lagi gitu ya, mulai dari jualan, jual jasa gitu ya, Mm. sampai akhirnya lulus, bahkan ketika lulus bayar wisuda dan sebagainya udah bisa sendiri gitu ya. Wow. Ya kembali tadi gitu ya, walaupun Ah, orang tua mungkin pasti bisa. bakal nge-support gitu ya, tapi ya bukan berarti kita bisa Mm-mm. mengandalkan hal itu gitu ya. Betul, betul. Namanya kan ini keinginan kita Mm-mm. sendiri, ya harus kita sendiri yang fight gitu ya. Oh iya benar. Prosesnya yang harus kita hadapin gitu ya Betul. sama perjalanannya. Kang, Oke, denger-denger tadi itu ngisi forum mat sama ya? betul. Tadi jam 9 setengah Ya, 10 lah ngisi forum kegiatan kegiatan Matsama mat gitu. sama ya. Tentang apa sih? Ini tuh ngisi kali kedua mungkin ya. Kali kedua bener. Tahun kemarin ngisi juga Mm-mm. dan kebetulan untuk materi yang disampaikannya materi yang sama juga Sama kebetulan. ya. Iya, tata krama dalam pergaulan dan bermedia sosial. Wow. Cuma mungkin yang lebih ditekankan pada kematerian tadi lebih ke etika bermedia sosialnya Etika ya gitu ya. bener. Karena ya mungkin di zaman sekarang sosial media sangat bahaya banget gitu ya. Mm-mm. Apalagi bagi generasi Z, Gen Z betul aduh. gitu ya. Nah, makanya lebih banyaknya sih ke sharing gimana sih Iya. kita bisa beretika di media sosial gitu. Tidak Hmm, asal posting gitu ya, tidak tidak ada. asal cari informasi di media sosial gitu. Apalagi Mm-mm. kan sekarang lagi marak hacker juga gitu ya. Banget. Betul kan? Sekarang kemarin kan data Kominfo Mm-mm. PDN kan diretas gitu ya. Itu data nasional diretas Iya bener. apalagi sekelas kita gitu ya. Datanya kita gitu ya, Mm-mm. sosial media itu pastinya bakal Pastinya gampang banget, banget mudah ya. banget gitu ya. Apalagi kan sekarang ada namanya Mm. bisa ngeretas suatu sosial media tuh dari cookies gitu ya. Oh Ya iya. kemarin kalau lihat di podcastnya Close the Door gitu, nah itu banyak banget informasi yang didapat di sana. Bener Jadi tuh kan. lebih ke sharing masalah etika bermedia sosial sih tadi. Betul. Oke, Kang setelah lulus dari Mantiga Garut nih, mimpi yang sudah tercapai apa tuh?
mimpi yang sudah tercapai masih banyak Masih sebenarnya banyak. mimpi yang Waduh. harus diwujudkan Iya gitu ya. benar. Cuma ya tadi kan biasanya Mm-mm. kita itu lebih ke trigger-nya tuh saya pengen sukses gitu ya. Ah, iya Nah, benar. bahkan indikator sukses itu kan banyak ya. Nah, biasanya kan kalau orang-orang kita itu indikator sukses itu yang penting punya banyak uang, Benar. bisa naik mobil mewah gitu ya, ataupun bisa naik kendaraan yang wah yang Mm-mm. diidam-idamkan. Ternyata indikator sukses itu bukan hanya itu aja gitu ya. Mungkin ya bagi saya pribadi indikator sukses itu saya bisa berada di sini dan bisa kembali ke madrasah, Iya. ke alma mater Alma gitu ya mater ya. dengan memberikan informasi atau sharing pengalaman gitu ya meskipun tidak banyak. Mm. Nah, mungkin itu salah satu indikator sukses saya untuk saat ini gitu ya. Ha. Gitu ya. Alhamdulillah gitu Mm-mm. ya. Walaupun mungkin ya masih banyak sekali gitu ya eh Yang harus yang dicapai ya. betul Greget gitu ya, pasti ya Kang tapi di perjalanannya. setidaknya gitu ya, sedikitnya ya apa yang sudah dialami, Mm-mm. dijalani dari mulai lulus sampai saat ini bisa di-sharing-kan lah Iya, gitu ya. Bisa bermanfaat. berbagi lah gitu ya buat adik-adik yang ada di sini. Iya. Kayak gitu sih. Ada gak sih Kang kesan di Mantiga Garut selama Akang bersekolah di Mantiga Garut? Wah, banyak sekali Banyak. kesannya gitu ya. Terutama tadi di bawah ngobrol sama Pak Rodi gitu ya. Kayak flashback nih. Ya, banyak kesan banget ya mungkin dari cara belajar mengajar dari guru-gurunya gitu ya. Dan alhamdulillah mungkin dulu saya itu masuk di kelas IPA 1 dan IPA dulu sih. mungkin IPA 1 angkatan dulu itu dan ini juga menjadi beban berat bagi bagi kita karena dulu ada istilahnya kelas unggulan Kelas unggulan gitu ya. bener. Nah, jadi kan kelas 10 itu masih random, Mhm. kemudian kelas 11-nya itu dijuruskan sampai lulus gitu ya. Mhm. Nah, kebetulan dulu di kelas IPA 1 yang katanya dulu Mhm. itu kelas unggulan gitu. Killer. Betul gitu ya. Jadi satu kelas itu laki-lakinya cuma 7 orang. Aduh. Perempuannya ada 21 Dua orang. puluh Jadi satu. katanya gitu, katanya Heeh. juga gitu ya. Karena bagi kami yang menjalani ah biasa aja gitu ya. Tapi mindset orang-orang nggak tahu gitu ya. Nah, itu juga mungkin yang jadi beban dulu tuh gitu ya. Waduh. Padahal biasa aja gitu ya. Mhm. Dan kesannya itu karena kesan pertama dari mulai masuk madrasah sampai lulus dipercaya sebagai ketua kelas Mhm. gitu ya. Tentunya banyak kesan yang didapat gitu ya. Mmm. Sebagai ketua kelas kan bukan hanya memimpin di Memimpin kelas kelas juga aja gitu ya, ya? bagaimana di situ kita bisa menjadi leader yang baik Mhm. gitu ya bagi teman-teman yang lainnya dan itu berlanjut sampai lulus setelah madrasah Madrasah. gitu ya. Jadi, Wow. ya mungkin yang dulu dibangun Mhm. itu, lebih ke kedekatannya gitu ya, kekeluargaannya gitu ya. Itu, kemudian kesan yang lainnya itu pas angkatan kami ketika di madrasah itu, angkatan OSIS ya, Iya. bisa mengaktifkan kembali kegiatan paskibraka. Wah, iya Jadi bener. katanya yang sebelumnya itu Sangat paskibraka Mantiga Garut itu sempat vakum gitu redup. ya, sempat Mhm. vakum kegiatan paskibra terutama pengibaran Mhm. di kecamatan. Kecamatan. Jadi dulu didominasi sama SMA sebelah gitu Iya. ya, didominasi sama SMA sebelah. Nah, ketika angkatan kami menjabat OSIS, ya kami juga sama gitu ya Mhm. sebagai siswa Garut Selatan gitu Mau ya, ikut kami juga juga ya? sebagai siswa Kecamatan Pamengpeuk, Mhm. kami juga kenapa tidak gitu Kenapa ya kalau tidak? sama-sama Mhm. latihan dan alhamdulillah ya itu kenapa tadi saya sebut Pak Roni Mhm. karena yang sangat mensupportnya beliau gitu ya. Wah. Itu salah satunya gitu ya. Terus ya banyak banget gitu ya Mhm. kesan yang didapat. Berikutnya ya tadi guru-gurunya Ah. gitu ya. Guru-gurunya selain mungkin bisa membimbing, Mhm. bisa jadi tuntunan juga gitu ya. Mhm. Jadi tidak hanya memberikan pelajaran ketika di kelas, Bener. bahkan berlanjut setelah itu gitu ya. Mhm. Jadi support, "Sekarang aktivitas di mana nih?" Gitu ya. Mhm. Termasuk ya minta doanya juga gitu ya. Jadi ibaratnya itu kayak orang tua kedua lah gitu. Bener. Orang ketua kedua. Kayak contohnya tadi Ben ketika saya lulus dari madrasah, Mhm. melanjutkan studi ke jenjang Mhm. berikutnya. Nah, itu juga sama, selain tadi minta doa dan Mhm. ongkos ke orang tua, nah minta doa juga ke Mhm. guru-guru gitu, "Pak, Iya. saya daftar di sini nih, gimana jurusannya ini?" Gitu ya. Ya, jadi itu juga bisa jadi salah satu motivasi mungkin ya, Iya bener. gitu. Jadi kesannya mah kalau
harus dibacakan detail per poin mungkin Sangat tidak banyak. betul, sangat banyak sekali gitu ya, tidak mungkin bisa dibahas dalam waktu yang singkat Singkat. kayaknya mah gitu ya. Banyak sekali intinya mah ya pesan dari madrasah Mm-mm. ya sangat bahagia dan sangat mengesankan banget lah, banyak banget lah intinya mah. Banyak Jadi sekali. buat adik-adik yang saat ini mungkin masuk ke madrasah atau yang Mm-mm. sedang berjalan belajar di Belajar. madrasah, ya kalian harus bersyukur lah gitu ya, harus bersyukur. Iya. Betul. Kang, membahas tentang motivasi ya tadi. Oke. Motivasi yang membuat Akang sampai sekarang pasti ada nih. Motivasi Iya, ya mungkin tadi salah satunya orang tua juga lah iya, ya, orang pasti. tua, orang-orang terdekat. Karena apa yang bisa saya raih Mhm. sekarang itu bukan karena itu eh, aktivitas saya atau kehebatan dan lain sebagainya gitu ya. Karena saya tuh percaya kalau misalkan kita mendapat suatu kebahagiaan yang sebelumnya kita tidak pernah sangka-sangka akan Mhm. mendapatkannya, kita harus percaya bahwa itu bukan hanya sebuah kebetulan, tapi Wah, itu bisa jadi salah satu doa orang tua kita yang terkabulkan gitu ya. aduh, Nah, bener. mungkinnya itu salah satu yang jadi motivasi Mhm. gitu ya. Jadi jangan stuck pada kegagalan pertama nih, Betul gitu karena ya. masih banyak juga yang harus kita Betul. coba. Karena kan ada yang bilang bahwa kita hidup di dunia itu diberikan jatah berhasil dan jatah gagal gitu ya. Mhm. Kalau misalkan saat ini kita banyak mengalami kegagalan ya Mhm. kita harus bersyukur. Berarti Betul. jatah kegagalan kita sudah menipis nih. Berarti siap-siap kita bisa mengambil jatah kesuksesan kita sendiri Kesuksesan ya gitu. kan. Itu sih. Iya. Tips and trick untuk spirit meraih mimpi. Tips and trick. Ya, Iya, jujur sampai saat ini juga sih saya masih mencari gitu ya. mencari. Maksudnya begini, sampai saat ini juga masih perlu motivasi gitu Iya, ya. betul. Betul gitu, namanya motivasi, namanya semangat itu tidak akan pernah puas gitu Mhm. ya. Cuma mungkin ya untuk saat ini sedikit mungkin ya Iya, yang bisa diraih dari mulai lulus sampai saat ini, tips and trick mimpi tentunya. untuk meraih mimpi. Iya. Ya intinya mah banyak mendekatkan diri kepada Allah mungkin gitu Iya, ya. bener. Karena kan kita tidak pernah tahu usaha mana yang akan berhasil, Betul, begitupun juga kita tidak pernah tahu doa mana yang akan terkabul, ya. betul. Nah, keduanya sama, maka perbanyaklah gitu ya. Jadi Mendekatkan diri ya. perbanyaklah, betul Mhm, gitu, lebih banyak ya berdoalah gitu ya, mhm. mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Karena kan setiap gerak-gerik kita yang kita lakukan saat ini ya tidak ada apa-apanya gitu ya, Mhm, selain tadi gitu ya kepada mhm. Allah. Kepada Allah Berdoalah gitu ya, berdoa. untuk pertama berdoa. Nah, Dan itu. yang kedua pasti usaha. Betul, yang kedua pasti usaha gitu ya. Jadi Iya, apapun betul. yang akan kita lalui, Mhm. apapun yang atau tujuan yang ingin kita raih ya kalau misalkan dua hal itu tidak kita jalankan, ya Ya sudah, mungkin percuma percuma gitu ya. ya. Mungkin percuma. Mhm. Ada gak, eee, Kang Cahya, pesan untuk guru-guru Mantiga, untuk sekolah Mantiga dari Kang Cahya? Kalau pesan untuk Mhm. guru-guru ini termasuk eh, alumni kurang ajar atau gimana gitu bisa bukan ya mungkin lebih ke saran mungkin Saran, gitu iya. ya, saran untuk Mantiga Garut, ya untuk saat ini sih sudah lebih baik sih, menurut saya sudah lebih baik, terus untuk guru-gurunya mungkin banyak yang baru juga gitu ya, Iya, betul. dari mulai dulu lulus sampai sekarang itu masih, banyak wajah-wajah baru, Mhm. dan harapannya mungkin dengan adanya atau banyaknya wajah-wajah baru di guru Mantiga Garut ini bisa memberikan wajah baru juga gitu ya untuk Mhm. Mantiga Garut, terutama untuk siswa-siswanya sendiri gitu ya. Betul, Lebih betul. ditingkatkan dan lebih dikonsistenkan lagi mungkin ya, apa yang saat ini sudah berjalan gitu ya. Sejauh ini sih menurut saya zero mistake lah Zero ya, untuk mistake. saat ini sih Mantiga Garut sudah the best lah. The best. Jujur dari dulu sampai sekarang udah lebih baik gitu ya. Masalahnya begini, dulu Gimana tuh, kan Kang? alhamdulillahnya aktif juga gitu ya di Oh, organisasi. iya. Sebagai sekretaris OSIS juga, Iya. dulu tuh sebenarnya mencalonkan diri sebagai ketua juga gitu ya, tapi Wow, gak tahu kenapa mungkin harus ditakdirkan harus sebagai sekretaris sekretaris. gitu ya, entah karena tulisannya lebih rapi Bagus. atau pendataannya yang lebih Rinci. apa gitu ya, saya juga tidak pernah tahu dan tidak pernah menanyakan alasan hal Iya, betul. tersebut. Jadi dulu pernah daftar menjadi, ketua OSIS Ketua OSIS. juga, tidak lulus lah gitu Mhm. ya, kalah, akhirnya keterima jadi sekretaris. Di Sekretaris ya. Pramuka juga jadi sekretaris, Wow.
Paskibra juga sama sekretaris dan Sekretaris. kebetulan dulu ada organisasi pramuka perkecamatan gitu kalau Mm-mm. dulu tuh namanya lupa sama juga sebagai sekretaris Sekretaris. juga gitu ya. Nah, jadi dulu ketika ingin Mm-mm. menjalankan sebuah kegiatan gitu ya Mm. namanya kan OSIS banyak prokernya tuh Banyak pasti. yang dimana proker tersebut tentunya buat menunjang siswa-siswa juga gitu ya untuk memfasilitasi teman-teman yang belajar. Nah, Mm. kalau dulu dibanding sekarang mungkin dulu lumayan ribet gitu ya, Ribet, lumayan susah juga gitu iya. ya. Pertama dari perkembangan teknologi yang masih lumayan jauh dulu gitu Mm. ya, cuma mengandalkan Facebook dulu gitu ya, dulu Bener masih juga. zamannya BBM juga BBM gitu ya. ya. Jadi sumber informasi itu masih cukup Asik. terbatas gitu ya dulu. Terus ketika kita banyak mau nih, Mm-mm. kita mau mengadakan sebuah ekstrakurikuler baru baru gitu ya, Mm-mm. untuk memfasilitasi teman-teman Mm. sekolah, itu juga lumayan gitu ya. Lumayan. Termasuk tadi ketika kita mau mengaktifasi lagi kegiatan Paskibra Mm-mm. dan itu prosesnya tuh wah sangat luar Panjang. biasa gitu ya. Mm-mm. Kita harus berdebat dulu dengan sekolah-sekolah Sekolah lain ya. tetangga gitu ya. Ketika di kecamatan gitu ya. Kita harus berdebat dulu kalau misalkan kita mau menyelenggarakan ini dananya Mm. dari mana gitu ya. Sampai kita keliling-keliling ngajuin Ya, proposal gitu ya betul. dan sebagainya. Wah itu sangat luar biasa gitu ya. Ya, Ya betul. untuk saat ini sih ya alhamdulillah mungkin dari sekolah juga Mm-mm. memfasilitasi, terus kemudian dari guru-gurunya juga tadi Mm. dengan banyaknya wajah-wajah baru, banyak informasi baru dan banyak hal-hal baru juga gitu Iya. ya. Nah, jadi ditambah mungkin eh anak-anak atau siswa-siswanya banyak yang punya atau keahlian khusus gitu Mm-mm. ya, berkompeten di bidangnya seperti Bisa. saat ini mungkin adanya podcast ini Podcast. ya sangat alhamdulillah gitu ya. Iya, betul Menurut Kang. saya mungkin lebih dikonsistenkan lagi lah Asisten. ya, lebih konsisten lagi. Kalau buat peserta didik baru dan juga yang sedang belajar, gimana nih biar semangat terus dan tidak menyanyiakan waktunya pastinya ya, Kang? Betul. Untuk peserta didik baru tadi juga sempat Mhm. disampaikan ketika mengisi acara gitu ya, di mana ya tiap generasi selalu ada gitu ya, aktor-aktor penting gitu ya, biasanya yang ada pemateri atau guru yang menyampaikan, Iya. mereka bikin forum sendiri Nah, gitu ya, pasti. mereka bikin acara sendiri dan itu 2 kali sebenarnya sih udah beberapa Mhm. kali ikut ke sini gitu ya, cuma untuk jadi pemateri mungkin ini kali kedua gitu ya. Mhm. Dan selalu ada gitu ya aktor-aktor yang seperti itu gitu ya. Cuma ya mungkin pesannya gitu ya Iya. buat teman-teman sekolah, ya tadi manfaatkan waktu sebaik Mhm. mungkin gitu ya. Jangan Mhm. sampai apa yang kita lakukan saat ini bisa ketawa-ketawa Iya, gitu betul. ya, bisa bercanda, bisa, istilah Sundanya mah malaweng gitu Malam. ya ketika Betul. guru menyampaikan gitu ya. Ya mungkin saat ini kita masih biasa-biasa aja Mhm. gitu ya, tapi 2 3 tahun ke depan apalagi setelah lulus Mhm. itu yang akan teman-teman rasakan. Oh. Kenapa? Karena waktu ketika saya masih sekolah di Mhm. sini gitu ya, dan alhamdulillah gitu ya, kenal dengan berbagai kalangan orang gitu ya, yang punya background berbeda gitu ya, dan ketika kita sama-sama berjuang di tempat orang lain, nah mereka bercerita gitu ya, Mhm. "Kalau saya dulu masih sekolah, kayaknya saya gak bakal seperti itu," gitu. Aduh. Masalahnya sekarang saya mau menjalankan ini harus belajar lagi dari Oh, nol. iya. Saya mau melakukan apapun gitu ya. Mhm. Nah, coba kalau misalkan dari dulu saya belajar Mhm. lagi gitu ya, belajar sungguh-sungguh, ya mungkin saya tidak akan susah seperti ini Mhm. gitu ya, tidak akan seperti orang Pertamina gitu ya, Iya, mulai betul. dari nol ya. Iya, bener Tapi bener. setidaknya kan kalau misalkan sedikitnya mungkin Heeh. punya perjalanan yang baik, ya mungkin bisa jadi mulai dari nol juga, Mhm. tapi karena ada sedikit pengalaman mungkin bisa dari tengah ke atas, Nah, iya seperti itu. betul Jadi ya, Kang. ya intinya sih manfaatkan waktu sebaik mungkin Mhm. gitu ya, karena kan tadi masa depan itu bukan milik kita gitu ya, yang Iya. milik kita saat ini apa yang kita jalankan hari ini. Nah, betul Nah ya, Kang. makanya, apa yang kita jalankan hari ini usahakan harus sebaik mungkin gitu. Gitu mungkin Wah. ya. Mungkin kan, Kang Uni udah jauh-jauh makasih banyak udah datang ke podcast Oke, Mantiga Garut sama-sama. dan mengisi dan memotivasi teman-teman di rumah pastinya ya, Kang. Eee, Mudah-mudahan termotivasi iya teman-teman ya. betul. Cukup sekian mungkin teman-teman di rumah. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam wabarakatuh. Mantiga Garut.
Mari kita duduk bersama, angkat topik yang berguna, inspirasi penuh canda tawa, cerita penuh warna. Ngobrol asik di podcast Mantiga Garut, kembangkan kreasi, edukasi, inspirasi yang asik. Podcast Mantiga, seru habis penuh canda tawa. Ngobrol impian, harapan di masa depan. Semangat positif terus mengalir deras di podcast Mantiga. Kita bersenang-senang tanpa batas.